يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من نلوذ به سواك عند حدود الحادث العامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ويليك رسول الله جاءوك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراشدين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، ونخص خاصة إلى مؤلفان بهذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين المعلي والشيخ الإمام جلال الدين السيوطي. الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن وقف بهذا المسجد. إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويعلي درجاتهم في الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sepuh, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di Raudhah min Riyadhil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah, baik ibadah kita yang wajib ataupun yang sunnah, yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tafsir Jalalain. Kita akan melanjutkan bacaan kita ya. Pada malam ini insyaallah kita akan membaca ayat yang ke-151 dari surah Al-Baqarah ya, ayat 151. Hah? 54 ya? Sampai yang mana? Hah? Satu lima empat ya? Wala taqulu. Oh iya benar. Maaf. Ya, 154. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi hum amwatun bal hum ahya'un arwahuhum fi hawasili tuyuri khadr tasruhu fil jannati haitsu sya'at li hadisin bidzalik walakin la tash'urun ta'lamuna ma hum fihi walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi lil aduwi wal ju'i al qahtu
wa naqsim minal amwali bil halak wal anfusi bil qatli wal maut wal amrad was samarati bil jawaih ay linahtabiranakum fananzur atasbiruna am la wa basyiris sabirin alal bala'i bil jannati hum alladzina idza asabathum musibah bala'un qalu inna lillahi milkan wa abidan yaf'alu bina ma yasha wa inna ilaihi raji'un fil akhirati fayujazina fil hadisi man istarja'a indal musibah ajarahullahu fiha wa akhlafa alaihi khairan wa fihi anna misbahan nabi sallallahu alaihi wasallam tafyun fastarja'a faqalat Aisyah innama hadza misbahun wa qala kullu ma nasha'ul mu'min fa huwa musibatun rawahu Abu Dawud fi marasilihi wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan membaca ayat yang ke-154 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan bagaimana ya orang-orang yang mereka itu terbunuh saat mereka berjuang di jalan Allah. Ya, baik itu dalam rangka berjuang membela agama, ya, baik itu dalam rangka berjuang membela diri, baik itu dalam rangka berjuang membela apa? Harta. Ya, karena kan dalam susunan ya al-ahkamul khamsah, ya, yang pertama yang kita jaga hifzuddin, ya, akidah atau agama kita jagain. Artinya kalau ada orang-orang yang mereka akan memerangi ataupun memalingkan kita dari pemahaman atau akidah yang sudah kita yakini, maka wajib kita apa ya? Kita perangi. Ya, jangan kita diemin. Ya. Lah nanti kalau kita meninggal mati gimana? Jangan takut, nanti Allah katakan seperti apa orang yang mati dalam rangka membela agama. Ya, yang kedua adalah dalam rangka membela apa? Membela diri. Ya, diri kita harus bela. Ya, jangan sampai orang dengan seenaknya, ya, semena-mena, ya, menjatuhkan harga diri kita, apalagi kita diapain? Ya, dijadikan orang-orang yang apa? Ya, melakukan sesuatu hal yang dituduh kalau kita itu sebenarnya bukan yang melakukan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, hifzun mal. Ya, tuh. Kita harus jagain apa? Harta kita. Ya, tuh kalau kita bela ada orang pengen ngerampok rumah kita, ada maling, jangan kita serahin aja. Ya, jangan kita bilang pasrah biarin dah, harta bisa dicari, nyawa nggak bisa dibeli. Ntar dulu. Ya, kita lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. La qadarullah kalau terjadi kita terbunuh atau dianiaya, nggak ada apanya tuh, nggak ada sia-sianya. Ya, kita pun Allah akan berikan apa? Ganjaran. Ya, tuh. Dan yang keempat adalah hifzun nasl. Kita juga harus menjaga apa itu? Ya, anak keturunan kita. Ya, tuh. Nah, anak keturunan kita itu jangan kita biarkan. Ya, ketika banyak hal-hal yang terjadi zaman sekarang, ya, ada sekelompok mereka orang-orang yang menjadi misionaris. Ya, dalam menyiarkan agama-agama mereka, itu jangan kita biarin. Kita harus cegah dengan kemampuan yang kita punya. Ya, itu. Nah, apa ganjarannya? Ya, seandainya hal-hal itu terjadi pada diri kita, laqadarullah kita meninggal dunia, di sini Allah katakan wala taqulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan dan janganlah kalian wahai manusia, ya, orang-orang yang beriman, ya, kalian mengatakan liman yuqtalu fi sabilillah.
ya, bagi orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Ya, ini kayak kita nih Pak, kita menuntut ilmu lagi di jalan Allah bukan? Jalan Allah, ya. Kan Nabi katakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu, maka orang itu dikatakan apa? Sedang berjuang di jalan Allah. Ya, la qadarullah kita lagi jalan nyebrang ketabrak bajai meninggal. Ya, itu kita mati apa tuh? Mati syahid. Ya, kenapa? Karena di situ niat kita adalah akan ngapain? Mencari ilmu. Berarti orang yang sedang cari ilmu, kalau ditakdirkan oleh Allah dia meninggal, matinya mati apa? Mati syahid. Ya, tuh. Itu orang-orang seperti itu kata Allah, ya, jangan kalian kira tuh mereka mati udah begitu mati aja. Ya, nggak ada ganjaran, nggak ada pahala, nggak ada prioritas, nggak ada kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Tidak. Tapi Allah katakan apa? Hum amwat, mereka betul mati. Akan tetapi bal ahyaun. Ya, akan tetapi sesungguhnya mereka yang mapat, mereka yang meninggal di jalan Allah, apa? Mereka hidup kembali. Ya, jangankan orang-orang yang mati dalam jalan Allah, ya, semua manusia itu Pak, ya, yang namanya dia meninggal mati itu adalah berpisahnya antara ruh dengan jasadnya dia. Di mana? Di dunia, ya. Akan tetapi itu kan pada saat dia dihantarkan ke tempat peristirahatan, ya, dia dimakamkan di situ, apakah dia nggak dihidupin lagi? Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi memang alam mereka itu beda dengan alam kita. Ya, kita yang masih hidup sekarang ini masih di alam apa? Alam dunia. Ya, tapi mereka-mereka itu yang udah meninggal kemudian dihidupkan kembali oleh Allah di alam kubur, maka dia hidup di alam apa namanya? Alam barzah. Ya, alamnya beda tuh, ya. Yang begitu aja tuh dihidupin lagi, ya. Akan tetapi buat orang-orang yang diwafatkan, ya, atau dia meninggal dunia saat dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu apa? Hidup kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, tuh. Nah, seperti apa digambarkan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Jalil Al-Mahalli, kata beliau berdua, arwahuhum fi hawasili tuyuri khadr. Ya, tuh, ruh-ruh mereka, nyawa-nyawa mereka itu berada pada apa? Burung-burung yang berwarna hijau. Ya, tuh. Jadi ruh-ruh mereka itu dibawa oleh burung-burung yang berwarna hijau. Yang mana itu? Tasruhu fil jannah, yang berterbangan di mana? Di surga. Tuh, ya. Jadi yang bawa ruh kita itu, ya, saat kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau dalam berjuang di jalan Allah, itu apa tuh? Burung-burung surga yang berwarna hijau, ya. Tuh. Ngapain tuh burung tersebut? Ya, terbang haitsu saat, ya, terbangnya kemana aja dia mau. Artinya apa? Burung itu memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang wati dalam berjuang di jalan Allah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kemana itu? Dibawanya kemana? Ke surga, Pak. Ya, bukannya dibawa kemana? Dibawa ke tempat-tempat yang tidak baik. Ya, karena kan yang namanya arwah atau ruh orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, ya, itu para malaikat di alam di atas langit sana itu menunggu. Ya, mereka itu menunggu, bahkan mereka nanti akan berebut untuk menanggapi ruh orang yang baik dia meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena itu, ya, ruh bagi orang-orang yang meninggal dunia itu, Pak. Ya, banyak orang menggambarkan ada orang meninggal baunya wangi. Emang betul. Ada tuh. Jangan jauh-jauh gambaran ketika
ya para syuhada Uhud, ya pejuang-pejuang Uhud yang mereka meninggal saat perang Uhud itu, Pak, ya sebanyak 70 orang syahid yang terbunuh dalam perang Uhud, ya pernah ketika itu kan Madinah dilanda banjir yang sangat dahsyat, ya saat dilanda banjir yang sangat dahsyat, ya namanya kalau di ya Timur Tengah di Arab Saudi khususnya itu kan orang kalau dimakamin itu cuma sekedar ditutupin begitu doang, ya ada kayak semacam goa-goanya. Nah saat terjadinya banjir, ya itu apa tuh, jenazah orang-orang yang mati dalam perang Uhud itu sebanyak 70 orang termasuk di dalamnya paman Nabi Sayyidina Hamzah. Saat itu orang-orang penduduk Madinah mencium bau yang begitu wangi. Ya, kenapa? Karena jenazah mereka, mayat mereka itu mengapung di atas air, ya, padahal mereka mati sudah ratusan tahun yang lalu, tapi saat terjadinya banjir yang begitu dahsyat, jasad mereka itu sama seperti baru mati saat itu. Dengan lumuran darah yang begitu wangi, ya, tuh belum ada satu kain kapan pun yang terkena debu menurut riwayat itu dikatakan. Ya, kenapa? Karena orang-orang seperti itu, Pak, orang-orang yang di dalam mati syahid itu, ya, jasad mereka apa ya? Haram dimakan oleh bumi. Ya, jangankan bumi, binatang-binatang kecil aja seperti cacing, ulet nggak bakal ngapain, nggak bakal ya geragotin tuh jasad orang-orang yang apa mati dalam keadaan syahid. Ya tuh, nah itu bau wangi yang ada memang tuh betul bukan wangi buatan. Ya tuh, seperti ada sebagian orang mengatakan itu mah pakai apa namanya dipasangin kayu gahru dibakarin katanya disiramin minyak wangi, bukan, ya tapi itu memang wangi yang sebenarnya yang Allah sudah tunjukkan orang baik itu di dunia udah Allah kasih apa ya? Bukti yang sebenarnya, ya tuh biar orang-orang sebenarnya kayak kita ini tambah yakin, artinya kita menjadi orang baik ini nggak bakal apa ya, nggak bakal rugi dunia akhirat. Ya, nanti kita waktu wafat Allah sudah tunjukkan seperti apa kondisi orang baik saat dia meninggal dunia. Ya, tuh timbul bau wangi yang begitu harum. Dari mana? Wallahu alam. Itu urusan Allah. Ya, tuh. Baik. Li hadisi bidzalik. Ya, sesuai dengan hadis yang menjelaskan tentang itu. Walakin la tash'urun. Ya, tuh. Akan tetapi mereka itu enggak apa ya? Ya, enggak merasakan. Ya, tuh. Istilah bahasa kita itu enggak ngeh lah kalau kita itu. Ya, tuh. Kenapa, Pak? Karena yang namanya kenikmatan itu, ya, sekalipun dia hanya sekedar merasakan, ya, kalau dia mau ceritain ke orang yang hidup, ceritain bagaimana? Kan nggak mungkin. Ya, dia hanya bisa ngapain? Merasakan begitu nikmatnya, ya, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang apa? Yang wafat, yang mati dalam keadaan apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya, makanya ya, tuh jangan sampai kita mengira, ya, kita menyangka, kita mengatakan, orang yang mati di jalan Allah sama orang yang mati yang beda-beda itu sama aja, udah mati ya udah enggak. Tapi mereka punya kedudukan khusus di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, ya, tuh wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ada ayat yang lainnya. Ya, janganlah kamu mengira orang-orang yang meninggal dunia di dalam berjuang di jalan Allah begitu, ya, mereka mati, udah mati begitu aja. Akan tetapi bal ahya'un, akan tetapi mereka itu apa? Dihidupkan kembali inda rabbihim, di sisi Allah yurzaqun, penuh dengan apa? Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Itu dalam ayat yang lain. Ya, nah kalau surah Al-Baqarah cuma bilang apa? Wala taqulu, ya, kamu jangan berkata, kamu jangan ngucapin, jangan ngomong gitu doang. Allah Ta'ala mengatakan wala tahsabanna, jangan kamu mengira, ya. Baik. Ta'lamuna ma hum fihi, ya, mereka mengetahui sebenarnya mereka itu ada di mana,
Ya, karena mereka hanya yang bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa itu, ya, hanya mereka yang bisa merasakan. Kita yang belum ya mendapatkan apa-apa nggak bisa merasakan itu, ya. Baik. Ayat berikutnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ya. Walanabluwannakum. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian semuanya. Ya, bisyai'in dengan suatu ujian yang kecil. Ini menurut Allah kecil nih, Pak, ya. Ya, ujian itu Allah berikan kita kecil sedikit tuh. Ya, karena kita, Pak, orang-orang yang beriman pasti bakal diapain? Diuji. Ya. Tuh, karena Allah sudah menjelaskan dalam surah yang lain, Allah katakan, ya, tuh, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah kamu mengira, ya, kamu itu cukup dengan mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, kemudian kalian tidak diuji? Oh, enggak cukup. Justru semakin kuat, semakin besar, semakin kokoh keyakinan keimanan seseorang, justru lebih besar apaannya? Ujiannya. Ya, tuh. Kalau orang-orang kayak kita yang iman kita masih begini-begini aja, ujiannya juga Allah tahu. Ya, enggak seberat ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Ya, karena Allah tahu, ya, tampang kayak kita kalau diuji berat, udahlah, ya, yang ada dia ngapain tuh, ya, udah putus asa aja, ya, seperti contohnya kita lihat dakwah Nabi, Pak, ya, Nabi dalam berdakwah tuh ujiannya luar biasa, ya, disambitin sampai rontok giginya, ya, dilemparin kotoran orang itu, kotoran binatang, ya, disambitin pakai benda-benda tuh, bukan hanya sekedar omongan, ya. Lah memang ada orang sekarang dakwah dilemparin ame tai, ada gak? Gak ada. Jangan jauh-jauh dah saya dah. Saya lagi dakwah gini dilemparin ame tai, saya berhenti dakwah dulu. Ya, kenapa? Ujian gak kuat buat kita. Ya, paling sekedar omongan doang, ya, cacian itu biasa. Ya, namanya orang iri itu kan tanda tidak mampu. Dia ngomong begini, ngomong biarin aja. Ya, tapi kalau dalam bentuk fisik belum ada. Ya, kalau ada orang berani menganiaya dalam bentuk fisik, mungkin gurunya diem aja. Yang bergerak siapanya? Murid-muridnya. Ya, dia akan mengatakan, ini nggak bisa didiemin kalau orang kayak gitu. Ayo kita kompak ya. Nah, begitu pastikan. Ya, padahal Nabi tidak memerintahkan seperti itu. Ya, Nabi saat diuji dengan satu cobaan ujian yang begitu besar, bukan orang-orang sekitar Nabi yang merasa geram. Gunung Uhud bilang, dia ngomong, ya, kata Gunung Uhud, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk membalas dendam kepada apa yang telah mereka lakukan kepada engkau, wahai Rasul. Ya, kata Nabi, mau ngapain? Gua akan tegulikin diri gua buat dia, buat mereka itu. Ya, kata Nabi, jangan. Ya, nah kalau kita, Pak, kita lagi dimusuhin sama orang banyak. Ada orang mau ngomong begitu, pengen bantuin kita bilang apa? Silakan cepet-cepet dah, biar habis orang kayak gitu. Ya, Nabi bilang enggak, jangan, ya, jangan. Innahu, ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Justru didoain sama Nabi. Ya, tuh, doain. Nah, ini, ya, kita selaku orang-orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian. Tapi ujian yang Allah akan berikan kepada kita sedikitnya, Pak, kata Allah. Ya, bisyai'in. Ya, ujiannya sedikit. Apa contohnya? Minal khauf. Ya. Nanti ujiannya itu ada, ya, apa itu? Rasa takut. Ya, rasa takut lil adu, kepadamu musuh. Ya, jadi yang dimaksud musuh di sini, Pak, bukan musuh dalam bentuk manusia saja. Ya, musuh dalam bentuk kita kekurangan harta. Ya, tuh orang kan kalau terlalu cinta sama harta itu berarti itu dia apa? Ya, hubbud dunia. Hubbud dunia dalam ajaran Islam itu tidak dibenarkan. Ya, yang namanya harta, orang cinta sama dunia, terlalu cinta mati itu jangan. Ya, kalau orang udah cinta mati biasanya dia apa? Takut
takut mati. Ya, orang kalau cinta dunia nggak mau pengen mati. Dia pengen hidup kapan? Selama-lamanya. Ya, tuh. Karena kan Nabi bilang tuh, orang yang ya takut mati berarti orang itu apa? Hubbud dunia. Ya. Tuh, dia nggak akan apa? Mau kalau ada namanya kematian tuh. Nah, ini khauf ya yang menjadi musuh kita. Para ahli tafsir yang lain menafsirkan bukan hanya dalam bentuk musuh yang zahir seperti musuh-musuh kita dalam berperang. Ya, harta kita bisa jadi musuh gak? Musuh, ya kan? Anak kita bisa jadi musuh gak? Bisa, ya. Kondisi keadaan kita tuh bisa jadi musuh kita gak? Bisa, ya. Contohnya kita dikasih harta, Pak. Ya, kita dikasih harta, kita kalau orang yang beriman akan sadar sesungguhnya harta yang Allah berikan itu adalah merupakan apa? Amanah, titipan, ya, yang seyogianya kita apa? Berikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, Allah sudah katakan wa fi amwalikum haqqun lisairi wal mahrum. Ya, dan terhadap harta yang kamu miliki itu kata Allah ada hak buat orang-orang yang apa? Yang membutuhkan. Tuh, ya, tuh. Nah, di situ kita digoda sama musuh yang namanya setan godain kita. Jangan lu keluarin harta lu. Ya, harta lu kalau lu keluarin, lu punya duit 1 miliar, lu kasih 100 juta, berarti duit lu bakal berkurang. Jadi berapa sisanya? 900 juta. Ya kan? Itu musuh kita kan, Pak tuh. Ya, tuh. Nah, kita diapain tuh? Ya, diuji dengan adanya rasa takut kepada musuh-musuh itu. Harta kita, anak kita, istri kita bisa jadi musuh enggak? Bisa. Kan Allah sudah katakan, "Innama amwalikum wa auladikum fitnah." Ya, harta kita, anak kita, ada ayat yang lain wa azwajikum, istri kita juga bisa jadi apa kita? Musuh kita. Ya, musuh dalam arti kita apa? Mencegah, menghalangi, mempengaruhi kita untuk tidak berbuat kebaikan. Itu kan namanya musuh. Tapi musuh yang sebenarnya adalah siapa? Syaitan. Ya, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Itu kata Allah. Ya, musuh yang sebenarnya itu adalah setan. Musuh setan itu adalah musuh yang nyata, mubin, yang nampak, mubin, yang kelihatan. Ya, kita kelihatan gak setan sebenarnya, Pak? Gak ngelihat. Ya, setan ada di mana-mana. Itu musuh yang benar. Tapi kita banyak yang menjadikan musuh, kita menjadikan kita apa? Minta bantuan kepada musuh kita, Pak. Secara logika, Pak, saya tanya, ada gak musuh yang bakal nolongin kita, ada gak? Ada gak musuh yang bakal memberikan kebaikan kepada kita, ada gak? Gak ada. Kenapa banyak yang ngikutin musuh kita? Karena orang itu apa? Tidak sadar. Ya, kita berantem. Contohnya saya berantem sama Haji Zakir. Ya, Haji Zakir tuh tahu-tahu dia nolongin saya. Padahal saya musuhan sama dia. Secara logika nggak ada. Nggak ada yang namanya lawan musuh itu memberikan kebaikan. Ya, padahal setan itu jelas-jelas musuh kita. Ya, tapi masih banyak di antara orang-orang yang beriman masih ngapain? Mengikuti ajaran, bisikan, rayuan dan godaan syaitan. Ya, coba emang bisikan setan kan saya bilang nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Di mana? Di awalnya doang. Ya, pada akhirnya tidak enak. Ya, tuh itu yang pertama. Yang kedua, wal ju'. Ya, ada ujian nanti rasa apa al-ju'. Ju' itu lapar. Ya, tuh rasa al-qah. Ya, tuh al-qah itu sama arti kelaparan. Ya, kan namanya orang hidup, Pak, nggak selamanya tuh orang hidup selamanya enak. Ya, kita lihat saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah yang ada di Sumatera dan di Aceh. Apakah mereka mengira kalau mereka akan mengalami kelaparan seperti yang sekarang mereka alami? Nggak ada yang mengira, Pak. Ya, kalau mereka tahu tahun 2025 akan terjadi banjir yang begitu dahsyat, tahun 2024 mereka udah pergi ninggalin tempat-tempat mereka. Ya, nggak ada yang mau tinggal di Sumatera, nggak ada yang mau tinggal di Aceh. Ya, ngapain? Ntar bakal terjadi banjir yang begitu dahsyat, kita bakal mati, ya kan? Tuh, mereka nggak tahu.
Ya, tapi ini adalah semua apa, Pak? Ujian yang Allah berikan saat itu mereka saat ini sekarang merasakan apa? Rasa lapar yang begitu dahsyat. Ya, kita di sini enak-enak makan bisa milih mau makan apa tuh KFC, mau makan apa lagi Ricis, mau makan apa lagi itu Solaria, ya, makan apa lagi itu bistik dan lain sebagainya. Mereka apa? Ya, buat ngisi perut mereka saja tuh, buat mengganjal perut dalam menahan lapar di musim hujan sekarang ini, Pak. Mereka susah. Ya, mereka nggak butuh duit, mereka nggak butuh barang-barang sekarang yang perlu mereka apa tuh? Makanan yang bisa mereka makan, ya. Ada orang ngirimin sembako ke sana, mereka bilang kami mau masak pakai apaan? Ya, mau masak pakai apaan? Rumah aja nggak ada, apalagi kompor. Ya, alhamdulillah teman-teman saya, teman-teman kita coba dari dari FPI, ya, mereka turun langsung ke lokasi, ya, membuat dapur-dapur umum, membawa alat-alat masak yang begitu banyak, ya. 2 hari yang lalu saya dapat informasi dari dari FPI, ketua FPI bilang katanya kita baru saja mengirim apa itu namanya penggorengan, berapa ratus penggorengan itu. Kenapa? Itu memang yang mereka butuhkan untuk mereka bisa memasak dan untuk apa mereka makan nantinya, ya itu berupa kelaparan, ya. Nah kita nih Pak, kita nggak tahu, ya, apakah kita akan merasakan seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sekarang nih, wallahu alam, ya. Kalau kita tahu kita buru-buru pergi, iya, kita buru pergi tinggalin kampung kita, ngapain nyari mati dicari nggak dicari aja datang kan begitu. Ya, tapi itu suatu ujian Pak yang Allah berikan kepada siapa? Kepada makhluknya yang Allah cintai. Tuh, ya. Baik. Wa naqsim minal amwal, begitu juga kekurangan dari segi harta. Ya, tuh. Kalau namanya harta, orang nggak bakal merasa cukup. Orang semakin kaya makin merasa kurang. Ya, Pak. Ya, kita nih Pak orang biasa-biasa kayak gini Pak. Dapat duit setiap bulan 20 juta cukup nggak? Cukup nggak 20 juta setiap bulan? Cukup banget, ya. Tapi buat orang-orang kaya 20 juta, ya. Jangankan 20 juta, 100 juta aja gue kurang. Kenapa? Ya, kebutuhan mereka beda sama kita. Ya, 20 juta, mobilnya ada 5, semuanya angsuran. Satu mobil 5 juta. Kalau kali 5 berapa? Ya, nah habis. Ya kan? Itu. Kenapa? Yang cari masalah bukan Allah kasih masalah sama mereka. Mereka yang buat masalah. Nah, kalau kita seperti ini nih dengan 20 juta insya Allah udah bisa ngipas-ngipas kita. Ya, bisa tenang, bisa ibadah, bisa nari ilmu, ya. Tuh. Kenapa? Karena permasalahan-permasalahan itu pada hakikatnya timbul dengan sebab ulah siapa ya? Manusia itu sendiri, ya. Tuh. Tapi kalau orang yang beriman dengan rezeki yang Allah berikan mereka sudah merasa cukup tuh, ya. Harta, karena kita harus yakin Pak, Allah memberi rezeki kepada kita tuh bukan berdasarkan keinginan untuk kita puas, ya, tapi Allah memberikan rezeki kepada kita atas dasar apa? Kebutuhan kita, ya. Kebutuhan kita Allah tahu. Wa ma rabbuka bizzallamin lil abid, kata Allah. Allah nggak akan berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Ya, apa yang kita alami Allah tahu, Pak. Ya, kita semua ini dalam pantauan CCTV Allah. Ya, si fulan begini, fulan begini, fulan begini tahu. Jangankan sekarang, sekian tahun yang akan datang apa yang Allah akan berikan kepada kita, Allah udah tahu. Ya, di tahun 2026, Pak. Baru tanggal berapa sekarang? 4 Januari. Ya, nanti 4 Januari 2027 apa yang terjadi kita tahu nggak? Nggak tahu. Ya, bisa jadi mungkin nanti ya Andi bakal jadi orang paling kaya di Kalibata. Terjadi nggak? Terjadi. Ya, kullu syai'in mungkin indallah. Segala sesuatu itu bagi Allah mungkin. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Tuh, ya. Makanya kita tetaplah apa yang menjadi
ketentuan, keputusan, ya, karunia Allah kita terima aja dengan apa? Dengan lapang dada, ya. Tuh, ujian pasti ada, ya, namanya orang kurang harta itu, ya. Bil halak, ya. Nah, kekurangan harta itu disebabkan karena adanya apa? Al halak, hancur. Bisa jadi kayak teman-teman kita, saudara kita juga tuh, harta mereka hilang nggak, Pak? Hilang. Rumah hancur, bandai-bandai yang mereka simpan mungkin di rumah bisa jadi nggak ketahuan, kemana tahu itu. Kenapa? Bayangin Pak, di rumahnya itu ya tingginya lumpur aja itu 5 meter. Ya, lumpur bekas banjir 5 meter. Nah, kalau rumah kita ada lumpur 5 meter mau taruh di mana kita? Ya, itu bekas banjirnya Pak. Gimana orang bakal cari kemana barang-barangnya itu? Jangankan bakal cari, rumahnya aja udah nggak dikenalin. Ya, tuh. Kenapa? Karena hilangnya atau rusaknya harta yang mereka miliki itu ujian. Ya, ya mohon maaf terlepas dari sebab-sebab lain itu urusan dia sama Allah deh ya. Artinya dari segi kemanusiaan yang kita nilai sekarang mereka sedang mendapatkan apa? Ujian begitu aja. Ya, jangan kita justru menambahkan masalah, oh biarin aja dia yang nanggung sendiri itu. Karena banyak maksiat. Belum tentu. Ya, karena azab yang Allah turunkan kepada suatu daerah atau kampung itu, ya, itu bukan disebabkan karena si pelakunya itu aja. Kita yang nggak melakukan kena apanya? Kena sialnya, kena imbasnya. Ya, itu. Kan kita harus punya satu standar begini, Pak. Sesuatu yang nggak enak kita rasakan, ya, bukan atas dasar kesalahan atau dosa yang kita lakukan, berarti Allah lagi nguji kita. Ya Pak, kita sesuatu yang nggak enak nih. Contohnya kita hidup susah banget, sholat udah rajin, ngaji rajin, bergaul sama orang soleh, kok hidup susah banget nih? Ditambah lagi susah yang lainnya, itu berarti Allah lagi ngapain? Muji kita. Ya, nah kita melakukan dosa, maksiat, ya, tahu-tahu Allah apain? Allah uji tuh, Allah turunkan apa itu? Cobaan besar, berarti di situ Allah sedang ngapain? Mengazab kita. Ya, Allah sedang ngapain? Mengampuni dosa kita melalui ujian seperti itu. Ya, jadi apa namanya itu? Standarnya adalah sesuatu yang enggak enak kita rasakan bukan dengan sebab dosa kita, berarti Allah lagi nguji kita. Ya, tapi sesuatu yang enggak enak kita rasakan dengan sebab ulah dosa kita, berarti Allah lagi ngapain? Ngazab kita. Tuh, ya. Itu orang beriman tuh seperti itu punya keyakinan. Ya, jangan sampai kita salah. Karena kalau orang beriman nggak akan pernah sedikit pun menyalahkan Allah. Ya, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Ya, sesuatu yang enak yang kita rasakan datangnya dari siapa? Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik kata Allah. Sesuatu yang nggak enak kita rasakan datangnya dari siapa? Diri kita sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ujian seperti itu ada terjadi, ya, memang sudah menjadi sunnatullah. Ya, itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat wal anfus, ya, ujian itu berupa apa tuh? Diri ataupun jiwa, ya, bil qatli wal maut wal amrad, ya, bisa dengan sebab adanya kematian, ya, atau pembunuhan ataupun berupa sakit, ya Pak. Ada orang yang kita cintai, kita cinta sama bini kita. Cinta gak Pak sama bini Pak? Pak, cinta gak sama bininya? Jawabnya berat banget. Ya, bilang cinta, alhamdulillah, itu ya. Suatu saat tuh bini yang kita cintai meninggal, kita harus apa? Sabar. Ya, sabar. Kita serahkan kepada Allah. Begitu istri kita meninggal, kita yakin insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Begitu kan? Yang gitu amin dah tuh. Ya, jangan begitu amin kencang amin. Ya, tuh. Kenapa? Setiap musibah ujian pasti ada apanya? Hikmah di baliknya itu. Ya, kita sayang sama anak kita lagi lucu-lucunya sakit, ya. Habis sakit tahu nggak lama meninggal, itu Allah punya apa ya? Punya rencana. Ya, sabar tuh. Itu namanya ujian dari Allah. Kemudian yang berikutnya wasamarot. Ya, diuji dengan berupa apa? As-samarot. Apa itu? Buah-buahan, ya. Kita nih kalau orang sekarang sih jarang kayaknya lah ujian berupa buahan karena udah nggak ada orang punya kebun yang lebar sekarang. Ya. Biasanya kalau musim hujan musim apaan nih sekarang? Buahan musim apaan kalau musim hujan gini? Sawu.
Pohon sawonya pada kembangnya pada rontok. Ya kan? Itu kan berarti itu ujian, biarin aja. Ya, yang punya tanaman padi, padinya pada enggak apa itu? Enggak subur, enggak panen. Ya, yang punya pohon durian, duriannya pada busuk, ya kan? Itu ujian dari Allah, sabar aja. Itu semua ketentuan dari Allah. Bil hawaij dengan berbagai macam kebutuhan. Linahtabirakum. Nah, kesemuanya itu adalah tujuannya untuk menguji kalian. Fananzur. Maka Allah akan melihat atas biruna amla. Kalian itu sabar atau tidak, kata Allah. Ya, semuanya ujian itu ya datang ingin diuji apa kita? Kesabaran kita. Memang Pak, yang namanya kesabaran seseorang itu diuji oleh Allah akan nampak orang itu sabar atau tidak terhadap ujian saat Allah menimpakan ujian pertama. Ya Pak, contohnya Bapak punya bini sekarang. Bini pertama meninggal. Gimana perasaan Bapak? Diam lagi. Sedih apa senang? Ya, sedih. Ya, sedih. Ya Allah, bini gue yang gue cintai, yang paling cakep, yang baik, yang benar menemani saya sebanyak sekian puluh tahun, mendidik anak, gini-gini itu meninggal, ya Allah. Ya kan tuh. Sedih kita. Apa? Iya. Ya, pertemukan aku nanti di surgamu ya Allah bersama istriku yang sekarang. Pengen nggak? Pengen melas pengen. Ya. Bilang Pak, ya. Kita beristri, kita pengen bersama istri kita bukan di dunia doang. Di surga nanti. Jangan kita kira nanti di surga bini kita ambeknya kayak yang di dunia. Nggak ada yang kayak gitu. Ya, istri kita nanti di surga mengalahkan kecantikan bidadari surga. Kenapa? Iya. Ya, itu yang namanya Siti Zulaikha putus. Ya, Luna Maya putus. Ya, tukang tipu. Ya, Lady Gaga putus. Itu semua itu nggak ada apa-apanya itu, ya. Tuh, nah itu ada apanya? Ada ujiannya. Allah akan melihat ya atas biruna amla kalian sabar atau tidak, ya. Makanya Allah memberikan satu berita wa basyiris sabirin. Ya. Kasih berita kepada orang-orang yang sabar alal balai terhadap ujian yang mereka alami dengan apa? Bil jannah. Ya, berupa surga yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang mereka sabar saat ditimpa apa? Ditimpa musibah oleh Allah. Ya, allazina idza asabathum musibah, orang-orang yang saat mereka itu ditimpa musibah, balaun qalu, mereka mengatakan inna lillah. Ya, mereka mengatakan semuanya adalah milik Allah. Ya, semua ini kepunyaan Allah, milkan wa abidan. Ya, milik Allah dan hamba Allah. Yaf'alu bina ma yasha. Karena Allah itu dia bisa melakukan sekehendaknya. Ya, tanpa izin dulu sama kita, Pak. Ya, emang kita siapa? Allah keizin dulu sama kita. Wahai penduduk Sumatera, wahai penduduk Aceh, aku akan turunkan hujan dan badai, banjir yang begitu besar. Kamu pergi dulu, ada kayak gitu? Nggak ada. Ya, tuh siapa kita? Ya kan? Tuh Allah berbuat semaunya Allah. Karena Allah yang lebih tahu. Tuh, ya, tuh. Wa inna ilaihi raji'un. Dan dia berkata, sesungguhnya kita semua ini akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil akhirah, di akhirat nanti, fayujazina, ya, dengan berupa ganjaran atau balasan, ya, tuh. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, manis tarja'a, barang siapa yang mengembalikan indal musibah, saat dia ditimpa musibah, ajarahullah, maka Allah akan memberikan ganjaran. Artinya saat orang yang ditimpa musibah, dia mengembalikan semua apa yang dia alami ini kepada siapa? Kepada Allah. Nabi katakan ajarahullahu, ya, ajarahullahu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran
fiha terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya, wa akhlafa alaihi khairan, dan Allah bakal ganti yang lebih apa? Lebih baik, ya. Kayak bapak yang istrinya meninggal, tenang aja, Pak. Ya, Allah bakal apa ya? Ganti, ya, yang lebih baik. Lebih mudah katanya itu. Ya, lebih mudah. Ya, itu. Itu orang yang dapat musibah akan mengatakan seperti itu. Ya, itu. Wa fihi, ada satu kisah sedikit di sini, ya. Ada kisah anna misbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tafyun. Pernah, ya, suatu hari Nabi punya lampu. Lampu yang dimiliki oleh Nabi, lampu patromak kalau kita bilang itu, tahu-tahu mati. Ya, ini Pak. Nabi mengalami lampu patromaknya apa ya? Mati, ya. Faqa pastarja'a. Ya, Nabi serahkan kepada Allah. Ya, Nabi bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi bilang begitu. Ya, tahu-tahu qalat Aisyah. Aisyah berkata, "Innama hadza misbah." Ya, suamiku, ini sekedar lampu doang, kok bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ya, kita bilang enggak, Pak? Pernah enggak bilang kita punya lampu di rumah putus kita bilang innalillahi wa inna ilaihi? Pernah enggak? Agak. Ya, orang kita innalillahnya itu identik kalau ada apaan? Kematian. Ya, ada orang tetangga kita, "Bang, si Ana tuh tadi kecelakaan." Innalillahi, belum mati. Bukan belum mati, padahal benar. Ya, belum mati, Bang, udah bilang innalillahi aja lo katanya. Bukan belum mati, itu kembalikan semua kepada Allah. Ya, karena identiknya orang kita kalimat innalillah istirja itu kalau ada orang apa? Mati doang, orang sakit nggak pernah, orang kecelakaan nggak pernah. Ya itu, ada pohon rubuh dari itu, ya, nimpa rumah kita. Kita bilang apaan? Innalillah. Ya, jangan kita bilang apaan? Ya, kita bilang astagfirullah, jangan. Kalau astagfirullah berarti itu kita bilang syukurin karena dia punya dosa, nggak mau istighfar, jangan. Ya, ini kadang-kala ucapan-ucapan di kita tuh Pak, ya, penggunaan kalimat tuh banyak salah. Yang sering kita lihat, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, itu kalimat itu siapa aja ngomong, artis yang nggak tahu apa-apa ngomong, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, tuh. Allahumma barik katanya tuh. Ya, itu kalau kita letakkan kalimat itu nggak tepat pada konteks yang sedang dia hadapi sekarang. Ya, karena sesuatu yang kita ucapkan Masya Allah Tabarakallah itu berarti kita sedang apa? Subhanallah, memuji benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kita melihat orang Masya Allah Tabarakallah, jangan. Ya, kita bilang aja, ya. Apa itu? Apa kita bilang? Barakallah. Ya, atau kita bilang mabruk. Ya, jangan salah. Ada orang meninggal dunia kita bilang mabruk. Jangan, orang meninggal dunia kita bilang alhamdulillah, kan salah. Ya. Nah, banyak kata-kata tadi saya bilang itu Masya Allah Tabarakallah digunakan oleh apa itu? Artis-artis yang gini-gitu yang maaf ya. Itu padahal kurang tepat ya itu. Nah, Nabi menjawab ketika Aisyah bilang, ini sekedar lampu wahai suamiku. Faqala, Nabi jawab, kullu ma sya'al mu'min fahuwa musibah. Ya, segala sesuatu yang dialami oleh orang yang beriman, artinya sesuatu yang enggak enak oleh orang beriman, itu suatu apa? Musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya. Kita punya piaraan kucing kita mati, kita bilang apaan? Innalillah. Ya, kita kan orang doang, orang meninggal, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, kucing mati, ayam mati enggak dibilang apaan? Innalillah, padahal dia adalah apa? Makhluk Allah juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud fi marasidihi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam hadis mursalnya. Wa ulaika alaihim shalawatun. Ya, mereka itu ya orang-orang yang mendapatkan salawat atau maghfirah mir rabbihim, dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmatun, berupa nikmat, wa ulaika humul muhtadun,
dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ila shawab, atas segala balasan atau ganjaran yang Allah berikan, ya. Jadi ketika kita ditimpa musibah oleh Allah, cukup kita hanya menyatakan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka di situ Allah akan memberikan apa itu? Ampunan, rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya yang sabar saat mendapatkan musibah ataupun ujian dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Innas safa wal marwata insyaallah akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan kita 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur, agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.